Ada sebagian yang lebih memilih kata gunung sedang ada gawean, sedang ada pekerjaan, ketimbang gunung meletus. Dia merasa beliau-beliau yang ada di gunung itu tidak berkenan dipakai bahasa bledos gitu kan. Tapi gue banget melihatnya ini lebih ke semantika, bahwa di situ ada pekerjaan, ada proyek seperti proyek gitu ya, yang berakhir pada erupsi. Jadi bukan peristiwa alamiah itu. Dan itu bisa dibuktikan dengan bentuk kawah ya. Bentuk kawah itu ya begitu aja, ada rongga di puncak gunung, dan rongganya ya bentuknya begitu-begitu saja, baik sebelum meletus atau sesudah meletus. Terus ada letusan lagi sebelum meletus begitu, ya sesudah meletus kurang lebih juga begitu. Lantas penyebab gunung dalam tanda petik ada gawean itu ya aktivitas yang terjadi di dalam kawah itu, dan tidak ada hubungannya dengan pergolakan dari api dari inti bumi itu, nggak ada. Itu sekedar rongga, kemudian ada aktivitas pembakaran di situ. Kemungkinan dari person-person yang sedang mempunyai gawean itu berasal dari awan lentikular. Awan lentikular itu di dalamnya ada pesawat, ada daratan terbang. Ya semua awan kan begitu. Kalau hujan turun itu kan di pour ya, dituang. Itu bukan peristiwa kondensasi sebagaimana yang ada di teori-teori sekolah. Dituang. Jadi di dalam awan itu ada civilization gitu. Ada sekumpulan makhluk ya, orang zaman dahulu menyebut dewa atau malaikat, atau mungkin juga ancestor ya, leluhur gitu ya. Jadi yang udah wafat itu masih bersama kita gitu. Ya apapun sebutannya itu, ya mereka itu petugas Allah lah gitu kan. Jadi termasuk dalam hal gunung erupsi ya. Kata erupsi lebih halus, lebih dibanding meledos ya. Atau meletus itu juga termasuk halus ya. Itu aktivitas, itu ada pembakaran. Pembakaran itu diprediksi lah, dihipotesiskan berasal dari bahan bakar yang dituangkan ke dalam kawah itu. Ya semacam bensin atau apapun ya. Kalau dituangkan terus disulut api ya menyala. Dan dari luar kelihatan ada asap. Terus kalau nyala api itu semakin besar, kemudian ada ledakan, ya dia akan keluar dalam bentuk lahar. Nah begitu ada di luar kawah, lahar itu kan otomatis mati sendiri. Karena apa? Karena tidak di-maintain. Sedangkan yang di dalam kawah itu kenapa terus-menerus begitu, berlangsung begitu selama berhari-hari? Karena di-maintain. Dan yang masuk akal ya karena bahan bakarnya itu terus disetor. Nggak ada itu yang namanya proses alamiah. Nggak, itu proses yang dikerjakan sebagaimana orang
mengadakan suatu proyek apa gitu ya. Ini proyek dari malaikat ini. Dan malaikat itu bisa, ya tadi selain dari awan lentikular, itu juga kemungkinan dari UFO ya. Jadi malaikat itu mengendarai UFO. Kalau UFO itu kan ya terserah, bisa dinyalahin lampunya, bisa dimatiin. Kalau lampunya dimatiin ya nggak kelihatan lah malam-malam. Ataupun kalaupun siang itu ya bisa aja dikamuflasekan dengan tutupan dari asap itu, jadi nggak kelihatan ada UFO atau apapun lah gitu. Yang pasti itu secara logika itu proses pembakaran yang mensyaratkan ada bahan bakar. Selain bahan bakar, ya tentunya ketika meletus itu ada bom. Nggak mungkin karena ada desakan dari api dari dalam bumi kemudian penahannya itu lepas ya, pecah sehingga bunyi meletus. Itu enggak. Itu bunyi suara bom, dan yang paling masuk akal adalah ya bom itu, apalagi bunyi letusan itu karena bunyi bom. Jadi kawah yang kelihatan, katakanlah gunung berapi yang sudah mati, yang udah nggak meletus dalam waktu lama, itu kemungkinan meletus lagi ya bisa. Gunung Krakatau atau Tangkuban Perahu ya tergantung dari malaikat-malaikat itu berkenan untuk datang ke situ lagi atau enggak. Gunung gede yang katakanlah tidak berapi bisa aja jadi meletus gitu kan. Jadi itu pekerjaan malaikat yang bisa dilakukan dimanapun mereka berada dan berkenan untuk mengadakan gawean di situ. Try this at home.